Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah konten kita kali ini adalah tentang terselenggaranya Mukernas Robito, ya. Robito Alawiyah, dan ini alhamdulillah selamat mabruk buat Robito Alawiyah. Nanti kita akan tunjukkan video-video cuplikan dan ada ceramah penutup dari Ketua Robito Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, mata'anallah betul hayati, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, dari Mukernas Robito ini, alhamdulillah ini menunjukkan bahwasanya Robito Alawiyah ini sebuah lembaga resmi pemerintah yang diakui oleh pemerintahan Indonesia, dan alhamdulillah dihadiri oleh pejabat-pejabat, tokoh-tokoh juga ada di situ. Jadi di tengah serangan terhadap Robito Alawiyah yang dalam tanda kutip itu fitnah yang keji, ya, alhamdulillah Robito masih bisa menunjukkan kebesaran bahwasanya Robito Alawiyah ini tidak termakan oleh fitnah itu. Dan beberapa acara haul juga kita udah lihat, ya, bahwasanya fitnah yang ada di medsos ini nggak berpengaruh. Sekali lagi buat orang-orang yang mau memfitnah Robito ini, kita tunjukkan Robito Alawiyah yang memang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan konten ini kita jadi makin cinta, kita nggak kemakan oleh fitnahnya orang-orang yang itulah, ya, buzzer nasab gua ngelihatnya, ya, alhamdulillah. Dan insya Allah memang sih fitnah itu nggak akan membuat yang cinta itu menjadi benci, justru makin menjadi cinta. Nih cuplikan-cuplikan videonya gua tunjukin, dan ikuti ceramahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf di Mukernas Robito Alawiyah, ya. Hubbun Nabi والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين يا عيني دوما فإني لا Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Sayyiduna Rabbi wajma' Allah ya Mawlay Rabbi wajma' bil mujahid
يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجاني الذي زلته أوقعته الله يا مولاي أوقعته في صدود وجفا الله الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمت عسدا ومن الله مجابا من شكره أو ذكره أعطاه من كل بابا في حسابي ومما ليس هو في حسابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسدا ومن الله مجابا فأنت يا من خطى وامسى ونفسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para kiai, pejabat pemerintah, khususnya Bapak Dr. Laudi Ahmad. Terima kasih atas kehadirannya. Juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya yang mewakili akhi fillah walillah Al-Habib Zain bin Hasan Baharun yang banyak sekali membantu, dan juga saudaranya Al-Habib Segaf, bukan hanya sekedar yang ada di sini, bahkan hotelnya free ya, Masya Allah, bulan-bulan berkah. Asisten Administrasi Umum Dr. AKH Jazuli yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya, yang mewakili Gubernur Ibu Haji Khafifah, dan tadi sudah berbicara dengan saya, beliau ada di Aceh. Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan ke Al-Hajj Mujib Imran, jazakumullah khair atas kehadirannya. Bupati lagi haji, mudah-mudahan insyaallah membawa haji yang mabrur, selamat insyaallah, panjang umur fi taatillah. Bapak Kapolresta Pasuruan yang kami hormati, AKBP Makung, Pak Dandim Pasuruan yang kami hormati, insyaallah, Bapak Letkol Nur Ishak
Yang kami hormati akhina Al-Habib Hadi Al-Habsyi yang sekaligus Bupati Kota Probolinggo. Nah, yang kami hormati Wali Kota ya, Wali Kota. Ketua MUI Kota Pasuruan, mungkin belum hadir sekarang ya, Gus Ama. Oh bukan ya, Syed Abdullah Sadiq Basyiban. Yang kami hormati Kiai Haj Imran Mutamakin, Ketua NU Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Pasuruan, Haji Bapak Dr. Andes Haji Abu Nasir ya, Abu Nasir. Juga Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Ahmad Syamsuni yang saya hormati. Ketua Dewan Syura Rabitatul Alawiyah Habib Ismail Al-Habsyi dan segenap anggota syura, Habib Hussein, Habib Ahmad Umar, Habib Nabil, jazakumullah khair Habib Nabil bisa menghadiri ke tempat kami. Mustasyar Rabitah Alawiyah Pasuruan Indonesia Habib Hasan bin Abdul Qadir Atas juga dari wilayah semuanya hadir dari Jawa Tengah. Habib Al-Atas Abu Bakar Al-Atas adalah Habib dari Jawa Barat. Habib Hasan Al-Jufri, Masya Allah baru haji, ini doanya mesti mustajab ini, haji mabrur insyaAllah Habib. Juga wilayah Jawa Timur Habib Hadi yang kami hormati. Juga yang lainnya wilayah mana lagi nih, Kaltara ya, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Masya Allah, jazakumullah khair atas kehadirannya. Dan seluruh yang hadir ada di sini, jazakumullah khair katsir. Antum ikhwanuna, antum ahibbauna. Rabitatul Alawiyah ini sesuai dengan namanya, Rabitah, ikatan. Ikatan yang diikat dengan Alawiyah yang bukan ashkhas sebenarnya, bukan person-person Alawi, tapi yang man ala tariqah Alawiyah, yang dalam tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah itu mempunyai 5 pilar. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat al-khauf takut, yang kelima al-wara'. 5 pilar ini adalah tariqah Alawiyah, dan kita bukan eksklusif untuk Alawiyin, tetapi kita adalah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa seorang Alawi itu bukan hanya sekedar menjadi turunan orang yang soleh, tetapi harus menjadi anak turunan, menjadi anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh. Dulu antum ketahui, antum mempunyai tugas yang cukup berat untuk menjadi Alawi. Antum punya tugas yang berat untuk menjadi Alawi, karena sesungguhnya orang yang menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika melakukan kebaikan 2 kali lipat pahalanya.
jika melakukan kemaksiatan 2 kali lipat dosanya dan adabnya. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah dengan jelas, dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat, dan itu mudah bagi Allah. Allah nggak pernah takut untuk menghadap 2 kali lipat. Sebaliknya kalau menjadi orang yang soleh, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Siapa yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasulullah dan dia beramal soleh, 2 kali pahalanya, dan Allah telah menyediakan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah percaya kalau ada orang yang menyatakan antum masuk surga walaupun banyak maksiat. Jangan pernah percaya. Percayalah Anda, kalau Anda menjadi orang soleh, Anda akan mendapatkan pahala 2 kali. Tapi jangan Anda meremehkan karena punya nasab yang baik, Anda melakukan maksiat, maka Anda punya dosa 2 kali. Itu risiko. Setiap kenikmatan harus dipertanggungjawabkan. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mungkin yang lainnya nanti di hari kiamat tidak ada pertanggungjawaban karena nasab, tapi kita mungkin ada pertanggungjawaban karena nasab kita nanti dari kiamat. Ikhwani yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai Alawiyin harus mempunyai sifat sabar, karena apapun kenikmatan yang Allah berikan pasti akan ada orang yang tidak senang, dan itu sudah biasa, itu sudah sunatullah. Kullu dhi ni'matin mahsud. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatur hukum orang berzina, berarti setiap zaman pasti ada orang berzina walaupun tidak banyak. Kalau di dalam ayat Al-Quran tadi itu ada mengatur hukuman orang yang mencuri, pasti ada mencuri. Kalau di Al-Quran kita diperintahkan berlindung daripada wa min syarri hasidin idza hasad, pasti ada orang hasud, dan itu biasa. Tapi Anda sudah diajarkan untuk isti'adzah, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, biasa. Tapi ente harus sabar. Antum harus sabar, nggak boleh emosi. Ingat nabinya antum juga banyak yang hasud, datuk-datuknya juga begitu. Mereka memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sifat memaafkan. Memaafkan itu kepada orang yang mendolimi kamu dan kamu mampu untuk membalas, maafkan. Wa'mur bil urfi, perintahlah untuk melakukan kebaikan, bukan membalas kebaikan. Orang yang jahat kamu perlakukan dengan baik. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan itu sifat-sifat kebodohan. Wa'ati man haramak, orang yang justru merugikan kamu, tolong dia. Itulah tarbiyah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Antum melihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ayahnya dibunuh dengan tragis, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali juga dibunuh. Apakah mengajarkan dendam kepada anak cucunya? La.
Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Pertama. Yang kedua, ketika antum mendapatkan musuh, berarti kamu menjadi orang yang kuat. Semakin kuat musuh kamu, semakin kamu kuat. Ma'unah Allah semakin besar. Percaya Anda? Ya nggak mungkin dong menjadi juara petinju kelas berat musuhnya anak kecil. Nggak mungkin. Nah, karena itu jangan berharap kamu mendapatkan maqam di sisi Allah kalau kamu tidak mau bertemu dengan musuh dan kamu akan sabar dengan dia. Jangan berharap. Biasa, itu biasa kehidupan ini. Cuma kita kadang-kadang tidak mempelajari bagaimana sabar daripada datuk-datuk kita. Antum lihat Sahib Bogor, datuknya Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, 7 tahun di penjara sama Belanda, tapi keluar dari penjara jadi kutub. Biasa ya ikhwani, biasa. Kemudian yang ketiga ya ikhwani, doakan orang yang musuh kamu dapat hidayah. Jangan nanti laknat, mal'un ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan mereka dapat hidayat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tadi itu dipermainkan sama syaitan. Mereka ikhwanukum. Antum jangan cari muhibbin. Antum ini khudamul ummah, pelayan umat. Layani siapa kamu. Jadi seperti dokter tuh, ada dokter-dokter. Walaupun pasiennya adalah musuh kepada dia, tetap dia berusaha untuk kesembuhan pasiennya. Antum harus begitu kepada umat ini. Jangan antum merasa dendam kepada siapapun. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Perlakukan semuanya sama. Kalaupun ada orang yang menghormati kamu, menampakkan mahabbah kepada kamu dalam zahirnya, maka jadilah wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Balas penghormatan dia dengan yang lebih. Kalaupun kamu misalnya dicaci sama orang yang membenci kamu, orang yang tidak senang dengan kamu, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Inti balas dengan yang terbaik, bukan hanya baik, yang terbaik. Nanti akan terjadi nanti yang musuh kepada kamu menjadi orang yang cinta dan membela kamu. Kita harus pelajari ya ikhwani cara kita muamalah. Jangan kita mencaci orang, jangan orang mencaci kita, kita balas dengan cacian. Sama nilainya antum lah. Antum dicaci, antum mengharap kepada Allah. Allah mahdihim ya Rabb. Beri hidayat mereka ya Allah. Itu nilai bagi antum semuanya. Nah, karena itu penting sekali kita mengembalikan Alawiyin kepada thariqah mereka. Antum bagaimana Al-Faqih Al-Muqaddam mengajarkan dengan kasrus saif, memecah pedang, untuk antum berjalan di atas bumi ini dengan hati tanpa ada permusuhan kepada siapapun. Berarti tidak ada jihad. Perhatikan baik-baik. Kalau antum bertemu dengan a'da'ullah,
maka antum akan dianjurkan untuk berjihad dengan fisik. Tapi ketika antum berhadapan dengan ikhwanukum muslimin yang dia terperangkap dengan syaitan, maka antum harus berdakwah dengan hati, berdakwah dengan galap, dengan hati. Ya ikhwani, fenomena daripada zaman ini sebetulnya bukan kerusakan zaman, kerusakan yang hidup di zaman itu sebenarnya. Zaman dulu sampai sekarang ya matahari terbit dari timur, tenggelam ada di barat. Iya, mulai dulu sampai sekarang tetap 24 jam sehari semalam itu. Cuma dulu ahlus sholah itu aghlab, lebih banyak, lebih unggul daripada ahlul fasad. Al khairu aghlab daripada asyar, sehingga zamannya disebut zamanus sholah wal khair. Lah zaman sekarang lain lagi, ahlus syar aghlab daripada ahlul khair. Yang yang mendapatkan piala yang ahli nyanyi bukan ahli ngaji, yang ahli joget bukan yang ahli sholat, yang semakin terbuka auratnya bukan yang semakin tertutup auratnya. Dan orang lebih senang dengan ahlus syar daripada ahlul khair. Kalau sudah demikian, zaman itu disebut zamanul fasad, zaman yang rusak. Jangan pernah menyalahkan zaman. Kita yang harus menghiasi zaman kita dengan al-khair, dan kita harus menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi ahlul khair. Maka kita berubah, zaman ini akan menjadi zamanul khair wassalah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Rabithah Alawiyah ini bisa menjadi satu wadah untuk mengembalikan kita dalam tariqah al-aba wal ajdad yang subhanallah bisa diterima ada di penjuru dunia. Tariqah tadi itu karena kesejukan, ketenangan dan al-akhlaqul karimah. Harapan kami yang ada di tanfid, bimbingan daripada orang-orang tua kami ya, khususnya yang ada di Dewan Syura, untuk bisa memicu syubban, pemuda-pemuda yang ada sekarang ini untuk menjadi rijalul ghad. Syubbanana al-yawm rijalunal ghad. Pemuda kita sekarang insyaallah akan menjadi tokoh-tokoh masa depan insyaallah biqudratillah. Amin ya rabbal alamin. Terus kita berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah dan untuk Rasulullah dan untuk salaf-salafnya kita, supaya mereka berbangga. Abaukum, mereka adalah sangat cinta kepada antum. Jangan antum kecewakan mereka di alam barzakhnya, jangan antum kecewakan mereka ada di akhirat. Jadilah anak cucu yang datang bukan membawa dosa yang banyak, tapi jadilah anak cucu yang datang dengan membawa manfaat yang besar, yang telah memberikan petunjuk ribuan umat Muhammad yang maksiat menjadi tobat, yang malas menjadi giat, yang tidak baik menjadi baik, sehingga mereka senyum bertemu dengan kamu karena antum adalah anak cucu yang bukan hanya membanggakan nasab datu-datunya, tapi antum anak cucu yang dibanggakan oleh datu-datunya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua peserta saya harap bisa disiplin untuk keberangkatannya transportasi besok. Jam yang sudah ditentukan harus sudah siap, karena kalau tidak siap tetap akan ditinggal. Berarti antum ketinggalan nantinya. Karena itu fadhalu 1 jam sebelumnya antum sudah siap, sehingga antum sudah berangkat ada sini tepat waktu.
ya, supaya tepat waktu, dan kita tidak kompromi kalau sudah jamnya ditinggal. Kalau sudah jamnya ditinggal, insyaallah anak kira antum betul-betul serius kok datang ke sini, bukan untuk main-main ini ikhwani. Ayo kita serius supaya mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.